Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga berkat kudrat dan iradatnya, alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan acara kegiatan rutin kita, yaitu silaturahmi subuh. Ya, Pak. Mudah-mudahan jejak langkah kita menuju tempat ini Allah catat sebagai satu amal kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi wasilah dipanjangkannya umur kita, dimudahkannya rezeki kita, diberikan kita keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriling salam semoga selalu tercurah limpah kepada paduka alam yang mulia, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin atba tabiin, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, setiap kita pasti pernah ditimpa masalah. Setiap kita pasti pernah punya keinginan, atau ada yang punya keinginan. Namun kita seringkali terjebak dengan permasalahan kita, yang seolah-olah permasalahan kita itu bisa diselesaikan oleh kita sendiri, atau seringkali kita meminta tolong atau meminta bantuan kepada teman, saudara, kerabat, atau orang lain yang kita anggap mampu untuk menolongnya. Namun terkadang hanya kekecewaan yang kita dapat. Betul tidak, Bu? Ya. Suka disebutkan begini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena kalau terlalu berharap kepada manusia, maka siap-siap untuk kecewa. Betul. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah teramat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Pada hakikatnya sabar itu terbagi kepada
3 bagian. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Kita mau taat, Pak, itu butuh sabar. Butuh sabar nggak? Butuh. Berangkat ke masjid tadi pagi, bagaimana kita tidak sabar? Bola belum beres ya, Pak? Bola belum beres. Mata masih berat. Badan masih pegel-pegel. Ini untuk menjalankan ketaatan saja berat, Pak. Makanya kita dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, di dalam menjalankan ketaatan itu, yang dicari atau yang dikejar itu sempurna, bukan banyak, walaupun sedikit tapi sempurna ibadah kita itu. Sunnahnya dilakukan, bukan hanya fardunya. Jangan sampai hanya karena perkara sunnah lantas ditinggalkan, tapi harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran, walaupun harus agak lama misalkan. Yang ketiga, untuk melaksanakan ibadah harus didasari oleh iman yang kuat. Harus didasari oleh iman yang kuat. Yang selanjutnya, untuk melaksanakan ibadah kita perlu ilmunya. Kita perlu ilmunya. Disempurnakan dengan tata caranya. Untuk mencari ilmunya dan menyempurnakan tata caranya itu juga perlu kesabaran. Perlu belajar. Nah, yang terakhir, untuk melaksanakan ketaatan ini kita harus niatkan ikhlas. Harus niatkan ikhlas karena Allah. Jangan ada pamrih ke kiri atau pamrih ke kanan. Jangan ada keinginan, rasa ingin disebut atau ingin dilihat oleh siapa. Tapi murni ikhlas karena Allah. Ini kesabaran dalam taat, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Insya Allah, kalau kita selalu sabar dalam ketaatan kepada Allah, pertolongan Allah akan turun. Sabar yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah. Ini jelas kita sangat perlu bersabar. Karena ketika kita mendapatkan musibah, pasti di dalam musibah itu terkandung bahaya. Pasti di dalam musibah itu kita mendapatkan kerugian, baik moral ataupun materi. Pasti di dalam musibah itu ada sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan di dalam diri kita atau pada diri kita. Seperti kita yang tertimpa sakit, mau ini susah, mau bangun susah, mau jalan susah. Apalagi kalau kena penyakit-penyakit yang aneh, yang di masyarakat tidak biasa. Pasti banyak cemoohan dari masyarakat, pasti banyak omongan dari masyarakat, pasti banyak celaan dari masyarakat. Dalam menghadapi ujian seperti ini kita juga harus sabar supaya pertolongan Allah datang kepada kita. Yang terakhir, sabar di dalam menghindari maksiat. Kita mau beribadah, tiba-tiba di jalan ditawari suatu hal yang bisa menjerumuskan kita terhadap maksiat atau terhadap dosa. Maka kita harus mampu menahan, bersabar diri untuk menahan diri kita dari melakukan perbuatan maksiat tersebut, menahan diri kita dari melakukan perbuatan dosa.
Kalau kita melakukan maksiat, kalau kita melakukan dosa, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan turun? Jadi yang pertama, Allah memerintahkan kita, memohonlah pertolongan kalian dengan sabar. Yang kedua, sabar itu menjadikan baik bagi diri kita, menjadikan baik bagi kita. Hadis Rasulullah SAW, in asobathu, potongannya saja ya, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu dorra'u sobaro fakana khairan lahu. Jika mengenai kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, kesenangan atau kebahagiaan, kemudian ia bersyukur, maka itu akan bernilai baik baginya. Dan jika mengenai kepada seorang mukmin kesusahan atau kepayahan, kemudian ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi sabar ini sangat baik dan sangat besar nilainya bagi kita. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepadanya dengan sholat. Bagaimana cara kita memohon pertolongan Allah dengan sholat? Bapak, Ibu ingin diampuni dosa. Rasulullah SAW telah mencontohkan dan telah melakukan. Silahkan lakukan sholat taubat. Pingin punya rezeki banyak, lakukan sholat duha. Ingin hajat-hajat kita kebutuhi, ada sholat hajat. Bapak atau ibu bingung dengan pilihan mana yang terbaik bagi kita. Allah sudah siapkan sholat istikharah supaya kita mendapatkan pilihan yang terbaik. Bingung kita pilih A atau pilih B. Istikharah, hasil istikharah itu pilihan Allah. Walaupun belum tentu baik untuk kita, pasti baik untuk kita. Menurut kita belum tentu baik nih, tapi karena itu pilihan Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Silahkan istikharah kalau punya dua pilihan atau bingung untuk menentukan satu atau dua hal. Ingin mulia di hadapan Allah, Allah siapkan sholat tahajud. Ini sangat berat, sangat berat. Bangun tengah malam atau sepertiga malam, yang lain masih pada tidur, kiri kanan kita masih pada tidur. Kita juga kadang suka bangunnya Pak, tapi cuman ke kamar kecil aja, pipis, udah pipis tarik selimut lagi, aduh gitu ya, berat. Makanya di dalam hadis itu perkara yang paling mudah ditinggalkan itu sholat. Yang paling berat dilaksanakan itu sholat. Apalagi sholat berjamaah, pasti banyak gangguan. Padahal sholat berjamaah itu sangat besar pahalanya Pak. Nih tadi nih sholat subuh nih, kita sholat subuh tadi ya berjamaah. Itu dalam hadis disebutkan, man sholat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah, in asa rujiko wa in mata dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah. In asa rujiko, kalau dia hidup, kalau dia diberikan umur, maka Allah pasti bakal memberikan rizki padanya. Wa in mata dakhalal jannah, dan kalau siang ini dia mati, maka dia akan masuk surga. Pak Rohman, mana Pak Rohman? Ya, Pak. Nah,
Pak Rohman ini tadi sholat subuh berjamaah nih. Kalau Pak Rohman umurnya masih ada sekarang nih sampai siang, itu pasti Pak Rohman akan ketemu dengan rezeki Pak Rohman. Pasti janji Allah itu. Dan kalau Pak Rohman meninggal, insya Allah bakal masuk surga. Sudah dijamin Pak. Tinggal kita mau untuk melaksanakannya. Apalagi tadi qobliyah subuhnya, sangat besar pahalanya. Rakaatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjaran atau pahala 2 rakaat salat sunnah fajar. Ada yang menyebutkan salat sunnah fajar itu sebelum subuh. Ada juga yang menyebutkan salat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Itu nilainya, ganjarannya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari seisi dunia. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan nominalnya, bukan jumlahnya, tapi nilai di hadapan Allah. Bukan dihitung dunia nih, kalau dijual nih tanah semeter berapa juta dikali sekian meter, bukan nominal seperti itu. Tapi nilai di hadapan Allah, 2 rakaat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, lapan sholat ini bisa diartikan juga doa. Kadang lapan sholat diartikan dengan kalimat sholat, kadang lapan sholat diartikan dengan atau dimaknai dengan doa. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar atau dengan sholat. Nah, sholatnya ini bisa dimaknai sholat, bisa juga dimaknai doa. Doa itu tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Bisa kita berdoa sekarang, tapi nanti hasilnya dinikmati oleh anak kita, cucu kita, atau keturunan-keturunan kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Walaupun kebutuhan kita atau kesulitan kita yang kita rasakan ini sekarang, ingin segera datang pertolongan Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita, namun belum juga kita ketemu dengan solusinya. Jangan berhenti berdoa. Bisa jadi masalah itu akan terselesaikan di kemudian hari. Bisa jadi masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Kita tidak tahu pertolongan Allah datangnya kapan dan di mana atau seperti apa. Maka dari itu, mari kita sama-sama membiasakan diri untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat juga dengan doa. Itu ya Pak ya. Jadi doa itu silahul mukminin, senjatanya doa orang yang beriman. Jadi sekali lagi, jangan terlalu menggantungkan masalah kita atau pertolongan kita kepada manusia, tapi gantungkanlah pertolongan kita, segala jalan keluar kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Yang benar datang dari hidayah Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.